aku ingin berbaring di atas pangkuan. Sebenarnya sindiran itu lebih menyakitkan daripada menegur dengan terus terang, wahai kekasihku. Bila engkau sadar, karena menyalahkan secara vulgar atau belak-belakan adalah jalan yang sudah jarang dilewati orang. Takut disebut radikal. Lalu akhirnya, tidak setiap apapun yang engkau ketahui selalu menyenangkan hatimu. Bahkan masalah, justru karena engkau tidak tahu, akan tetap selalu tampil terlihat indah. Aku percaya engkau akan merasakan sakit sendiri pada saat engkau ingin mengatakan kepadaku selamat tinggal untuk selamanya. Akan tetapi jantungmu masih berdenyut mengatakan, aku mencintaimu. Boleh jadi setelah engkau menjauh, malah justru semakin dekat. Sementara engkau sedang dekat merasa jauh. Karena kedekatan itu, wahai kekasihku, tidak selalu berkaitan dengan kehadiran. Pelajaran yang engkau dapatkan dari kehidupan ini tidak engkau peroleh dengan gratis, wahai kekasihku. Untuk mendapatkan satu pelajaran saja dari kehidupan ini, engkau harus membayar dengan banyak kehilangan dari apa saja yang ada dalam genggamanmu. Lagi engkau masih tinggal di bumi ini, wahai kekasihku, tidak ada kebahagiaan yang abadi dan tidak ada kesedihan yang selamanya. Dalam perjalanan hidupmu akan terus silih berganti antara suka dan duka, antara sedih dan gembira, siang dan malam, terang dan gelap. Oleh karena itu, ketika engkau sedang menghadapi kegembiraan, silahkan tersenyum. Tetapi ketika sedang menghadapi kesusahan, lebih baik pura-pura tidak tahu saja. Karena banyak persoalan yang cara mengatasinya cukup dengan pura-pura tidak tahu. Jangan terlalu banyak mengeluh atas apa saja kesulitan yang engkau hadapi. Lebih baik banyak bersyukur kepada Tuhan, karena dalam keadaan engkau bersyukur, engkau dapat merasakan kebahagiaan dalam hatimu. Seringkali engkau menduga banyak masalah telah dapat engkau selesaikan. Akan tetapi nyatanya bukan berakhir, tetapi merupakan langkah baru menuju dimulainya kehidupan yang baru. Sesungguhnya hati yang baik itu, wahai kekasihku, selalu saja mampu memberikan yang terbaik, bahkan lebih banyak, padahal ia sendiri sedang sangat membutuhkan. Itulah makna kebaikan yang sebenarnya. Sebenarnya hatiku sudah remuk redam sejak dahulu, wahai kekasihku, dalam menimang-ninang cintamu. Tetapi sampai sekarang aku masih dapat tegak berdiri dengan segala kesombongan hatiku bahwa aku adalah lelaki yang perkasa.
karena ada kekhawatiran aku kehilangan orang yang sangat aku cintai. Disebabkan karena otaknya yang seperti batu dan pola pikir yang fanatik terhadap pemikiran-pemikiran orang lain. Sehingga selama ini aku tetap bertahan untuk berpegang dengan pendapatku sendiri dan untuk diriku sendiri. Sehingga dengan demikian, aku dapat tetap bersahabat dengan orang-orang yang punya pikiran yang bersembarangan. Sehingga seringkali aku merindukan ingin merebahkan kepalaku di atas pangkuanmu, wahai kekasihku, untuk mendapatkan sedikit kedamaian. Dan aku berjanji tidak akan kukeluhkan dan tidak akan kuceritakan kepada siapapun, kecuali dengan memejamkan mata, dengan tarik nafas yang dalam, sehingga setelah itu aku akan mampu berpura-pura bahagia, walaupun hatiku remuk, redam, sehingga dapat merefleksikan kepribadianku yang sangat kokoh. Di samping itu, ya memang ada juga sahabat-sahabat yang jiwanya membawa aroma kebahagiaan, semerbak mewangi, membuat suasana menjadi harum, sehingga sekalipun aku sedang kehilangan selera, dengan bertemu mereka, hidup ini semakin indah. Boleh jadi oleh orang lain engkau dipandang sebagai teladan karena engkau memiliki semangat yang tinggi dalam usaha mencari solusi setiap masalah yang engkau hadapi. Engkau layak, wahai kekasihku, punya percaya diri seperti itu. Tetapi untuk menjauh dariku, aku tidak yakin engkau akan mampu. Karena bandul cintaku akan menelikung kedua kakimu untuk menjauh. Aku tidak terlalu sedih. Juga aku tidak terlalu bahagia. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku memang sedang menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya aku ingin beristirahat dengan tidur yang lelap di atas pangkuanmu. Silahkan, engkau boleh berandai-andai. Andaikan saja kita akhirnya berpisah berdasarkan ketentuan Tuhan. Tapi percayalah, pada akhirnya tidak ada sesuatu yang dapat memaksa dirimu untuk dapat melupakan diriku. Sekalipun aku tetap tutup mulut, tidak berucap apapun, tetapi ketika aku sedang merasakan kerinduan kepadamu, percayalah, kerinduan akan menggedor hatimu, sekalipun di tengah malam engkau sedang tertidur lelap. Apabila engkau ingin mendapat kedamaian yang lebih mendalam, maka sebaiknya, wahai kekasihku, tidak usah terlalu berambisi ingin tahu urusan pribadi orang lain secara berlebihan. Lebih baik engkau cukupkan saja dirimu dengan melihat rasa hormat yang selalu mereka perlihatkan kepadamu. Adapun segala masalah yang tersembunyi di dalam hati mereka, maka serahkan saja kepada Tuhanmu yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam dada.
Tetapi sekalipun demikian, wahai kekasihku, tidak setiap orang yang engkau temui lalu engkau simpan di dalam otakmu atau ditaruh di atas kepalamu. Tetapi lalu banyak manusia-manusia yang tidak layak disimpan di tempat-tempat yang terhormat itu. Jangan terlalu berlebihan berbaik sangka sampai tingkat kedunguan. Juga jangan berburuk sangka berlebihan sampai tingkat kebimbangan. Posisikan saja praduga baikmu sebagai percaya diri dan praduga burukmu sebagai kehati-hatian saja. Dalam membangun hubungan antar manusia, sama dengan mobil-mobil di jalanan, harus jaga jarak aman. Seperti tertulis di belakang mobil-mobil truk, jaga jarak. Sering terjadi kecelakaan di jalanan disebabkan karena jarak terlalu dekat. Demikian pula jarak hubungan antar manusia. Ketika engkau mengancam ingin meninggalkan diriku, aku sama sekali tidak merasa takut. Kepada kematian juga aku tidak takut. Sesungguhnya kehidupan ini lebih menakutkan dari kematian yang sebenarnya. Sesungguhnya wahai kekasihku, seberapapun kekuatan seorang lelaki dan kepercayaan diri yang dimilikinya, tetapi akan ada dalam kondisi tertentu seorang perempuan sinting yang bermain dengan cinta gila akan membuat sekuat apapun lelaki itu tidak mampu berkutik sedikit pun dalam memberikan perlawanan. Jangan terlalu percaya, wahai kekasihku. Kehidupan ini memberikan pelajaran kepadamu di atas nampan yang terbuat dari emas dan perak, lalu digelar karpet merah, terhampar di hadapanmu. Lantas untayan kembang melati dikalungkan di lehermu. Pelajaran hidup itu diberikan dengan tamparan, pukulan, dan tendangan yang membuat engkau terpingsan-pingsan. Nanti akan engkau jumpai, wahai kekasihku, di antara teman-temanmu yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan perasaannya sendiri. Bukan karena dia tidak punya perasaan atau tidak merasakan apa-apa, tetapi karena kejujurannya saja, sehingga dia tidak dapat menemukan kata apapun yang dapat menerjemahkan kepolosan hatinya. Berhati-hatilah ketika menemui teman seperti itu. Mungkin nanti tanpa komentar, tetapi langsung akan mengambil sikap meninggalkan dirimu dengan tiba-tiba. Kesedihan itu, wahai kekasihku, adalah sesuatu yang sangat halus perasaannya. Tidak bersedia mengunjungi semua hati manusia, tetapi ia akan memilih untuk berkunjung hanya kepada hati yang baik saja, seperti hatimu. Selanjutnya, ketika aku selalu menghindar dari berbagai macam kesulitan, jangan engkau tuduh aku sebagai pengecut, wahai kekasihku.
melainkan karena aku punya kemampuan yang lebih baik dari orang lain untuk dapat menikmati kehidupan ini, termasuk menikmati kedamaian berbaring di atas pangkuanmu. Engkau datang dengan membawa 2 tangkai bunga mawar. Lalu engkau letakkan di vas bunga terbuat dari keramik Cina di atas meja yang bertaplak putih di ruang bacaku. Ucapkan, terima kasih banyak. Engkau tidak menjawab, hanya tersenyum lembut. Lalu engkau kuajak ke ruang tamu dan kupersilahkan duduk. Aku sengaja datang untuk minta maaf kepadamu atas praduga burukku. Engkau katakan dengan tulus. Aku pun merasakan akan ketulusanmu. Kumaafkan semuanya, sehingga tidak ada yang tersisa. Kujawab dengan tegas. Engkau terlihat bahagia dengan wajah yang sumringah. Lalu kulanjutkan. Bukan hanya aku maafkan, tetapi langsung aku doakan kepada Tuhan. Semoga seluruh dosamu diampuni Tuhan. Engkau pun menengadahkan kedua tanganmu dengan berucap, amin. Lalu dudukmu pindah bergeser merapat di samping. Dengan suara lembut engkau ucapkan, aku datang ke sini sengaja untuk menyerah kalah. Segera kujawab, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kita berdua menang semua. Lalu engkau tertawa lembut sambil menutup mulutmu dengan telapak tangan kananmu. Kupeluk pinggangmu. Engkau tidak melawan, hanya menunduk. Kukatakan, lebih cepat, lebih baik. Engkau mengangguk lembut tanda setuju, tetapi terasa tubuhmu agak menggigil. Indramayu, 1 Juni 2021, Abdul Syakur Yassin.